Warga Kabupaten Timor Tengah Selatan yang positif COVID-19 bertambah 2 orang, sehingga total warga yang dinyatakan positif COVID-19 menjadi 3 orang. Ketiga warga yang positif COVID-19 adalah pelaku perjalanan dari luar daerah. Dari kondisi yang ada, Bupati Pitahun menghimbau warga tidak panik, namun tetap mewaspadai penyebaran COVID-19 oleh para pelaku perjalanan luar daerah, juga melalui transmisi lokal. Karena itu, warga diingatkan untuk patuh terhadap protokol kesehatan COVID-19. Bupati Pitahun menjelaskan hal ini saat diwawancarai Kabar Limorai di pelataran kantor Bupati TTS Kamis 24 September 2020. Menurut Bupati Pitahun, kondisi terkini pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan kembali mencuat setelah hasil swab 3 warga kabupaten setempat dinyatakan positif COVID-19. Ketiga warga yang terpapar COVID-19 murni merupakan pelaku perjalanan dari luar daerah. 2 di antaranya adalah orang tanpa gejala. Ketiga warga itu sudah ditangani tim medis dan sedang menjalani isolasi di RSUD SOE dan isolasi mandiri. Terkait penyebaran wabah COVID-19, Bupati Pitahun menghimbau warga tidak panik dan takut berlebihan. Warga diminta tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19 dan mewaspadai penyebaran wabah COVID-19 oleh para pelaku perjalanan dan penyebaran melalui transmisi lokal. Bagi warga yang melakukan kontak erat dengan pasien 05, 06, dan 07, Bupati Pitahun meminta segera melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Yang kemarin itu ada satu. Tapi tema kemarin hasil swab yang kedua itu ada tambahan 2. Semua pelaku perjalanan. Jadi memang mereka orang tinggi. Tapi apabila perjalanan kedua atau bekerja di luar, contoh yang COVID 05 atau COVID 05 itu dia Kalimantan. Orang di sini tapi dia kerja di Kalimantan, jadi dia perjalanan dari Kalimantan. Sedangkan yang 2 itu juga orang TTS yang tugas keluar, jadi mereka kembali dia dapat penyakit atau penyakit itu. Nah, kita tidak tahu apakah dia ada di atas alat transportasi atau di tempat kegiatan atau di perjalanan kita. Jadi kondisi sampai sekarang kita sudah ada 4 kondisi sekarang tambah 3 jadi 7. Tapi 4 sebelumnya sudah sembuh. Ya? 4 sebelumnya sudah sembuh. 4 sudah sembuh. Dan sekarang ada tambah 3. Tapi informasi yang 2 terakhir itu kondisi kesehatan secara keseluruhan baik. Jadi ya mereka isolasi mandiri di rumah. Jadi mereka memang orang tanpa gejala. OTG, orang tanpa gejala, bisa secara keseluruhan baik, tetapi ada dalamnya ada penyakit virus. Bapak, untuk isolasinya dipusatkan di rumah sakit atau di lokasi SMK? Yang 05 itu ada di rumah sakit. Di rumah sakit, sedangkan yang 06, 07 sementara kemarin ada di periksa kesehatan secara keseluruhan, tapi kemungkinan sudah kembali di rumah masing-masing. Jadi rawat mandiri. Dia sudah translok ini. Artinya dia dari sana dia dalam pelaku perjalanan dan orang tanpa gejala, tapi nanti dia akan sudah bisa ditranslok. Di situ. Dan saya menghimbau kepada masyarakat yang pertama, masker tetap kita pakai di mana saja berada, dan juga kita berharap untuk cuci tangan dan jaga jarak. Sedangkan untuk rame-rame pesta-pesta untuk sementara 14 hari ke depan, saya minta untuk kita hentikan kurangi. Dan kalau memang terpaksa, kita hanya izinkan 30 orang. Dan di bawah pengawasan TNI Polri dan Pol PP untuk yang rame-rame. Contoh misalnya yang sekarang ada KKS sementara berlangsung, ya kita tekan betul. Mereka izin kemarin 3.000, saya tidak. Hanya sesuai dengan kursi yang ada dalam gereja, dan gereja karena sudah protokol kesehatan ya mereka sudah atur jalan. Jadi sudah cukup baik, kemarin kami hari di sana sudah cukup baik. Jadi ada perhatian dari masyarakat ya, saya sampaikan terima kasih.
Tetapi juga saya berharap untuk yang tidak perlu sama sekali, tidak mendesak sekali, jangan melakukan perjalanan. Saya berharap untuk tetap di rumah sehingga kita menekan ini membiarkan daripada virus ini. Karena virus ini sekarang di mana-mana. Ya seperti di kota Jatias kemarin kita sempat dinyatakan jalur hijau, tidak ada, tapi hanya itu grafiknya meningkatnya trust. Jadi masyarakat dihimbau untuk menghindari titik kumpul sehingga tidak terjadi transmisi lokal. Ya, itu kita harapkan itu yang pertama. Dan kepada saudara yang kemarin ada komunikasi dengan 05 COVID dan 67 yang ada hubungan atau kontak langsung, saya berharap untuk melaporkan diri di fasilitas kesehatan terdekat atau pihak keamanan terdekat untuk difasilitasi sehingga bisa ada pemeriksaan dan ada tracking dari tugas kesehatan yang ada. Dan juga kepada saudara yang memang ada kontak langsung dengan orang-orang yang di luar, saya berharap untuk setelah tahu ini jangan berusaha untuk menghindar. Jadi bawa diri datang untuk nanti supaya kita selesaikan. Pengalaman yang kemarin yang ada komunikasi dengan 05 itu ternyata dia melakukan perjalanan kemana-mana. Itu yang kita tidak harapkan bersama. Jadi kalau sudah merasa bahwa ada hubungan dengan orang setelah ada informasi bahwa ada yang terpapar COVID, segera komunikasi dengan pihak rumah sakit atau pihak kesehatan terdekat atau dengan pihak keamanan terdekat untuk difasilitasi. Dan kita sementara di BEM siap untuk swab hasil swabnya kita kirim di Kupang ya, jadi terkupang. Kalau yang masuk sedikit ya cepat, tapi kalau masuk yang ketiga bisa lebih cepat. Dan juga ya saya terima kasih kepada Forkopimda TTS yang sudah swab, sudah ada kesadaran sudah swab di pusat kota. Saya sudah, hasilnya belum. Dan Forkopimda ada Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kejari, Pak Ketua Pengadilan sudah hanya kejaksaan yang mungkin terjatuh dalam minggu ini atau mungkin ini hari saya belum cek kembali. Tapi ya saya terima kasih karena Forkopimda sudah memberikan motivasi, sudah memberikan ya semacam warning bahwa kita perlu periksa kesehatan walaupun kita tidak sakit untuk karena ya kesehatan itu mahal. Walaupun orang bilang kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya juga tidak berarti. Nah, jadi itu sudah kita laksanakan dan sudah berjalan. Dr. Yatahun kepada Kabar Limurai sebelumnya menjelaskan, pasien COVID-19 05 yang merupakan pelaku perjalanan dari Kalimantan kini dalam kondisi baik dan stabil, sekalipun sebelumnya sedikit mengalami tekanan psikologis dan krisis tiroid. Ya, untuk pasien terkonfirmasi positif, pasien 05 sudah kami rawat di Rumah Sakit Umum Daerah SOE sejak hari Jumat. Kemudian sudah dilakukan pemeriksaan. Perawatannya kami karena ruang isolasi COVID kami sedang dalam rehab, kami sudah siapkan satu ruangan untuk eskalasi kasus. Jadi dia dirawat di sini. Kondisi fasilitas di sana bagaimana? Ya sama dengan yang kemarin isolasi kemarin, tapi tidak bertekanan negatif. Kemudian tidak bertekanan negatif ya. Terus dia itu dicurigai suspek hipertiroid, sehingga kami belum ada pemeriksaan tiroid. Kami mungkin sampel darahnya kami sedang koordinasi dengan laboratorium di Masjid Yohanes atau dengan lab swasta untuk bekerjasama pemeriksaan sampel tiroid. Kondisi pasien sekarang bagaimana? Baik, sudah Baik. Dalam keadaan sudah ada perubahan. Waktu masuk memang ada krisis tiroid, tapi sudah diperbaiki, sudah dikasih obat dan sudah ada perubahan. Kondisinya Stabil. Tidak kritis ya? Tidak, kemarin krisis. Krisis ya, Nah, bukan krisis kritis. tiroidnya. Polcelere Kabar Limurai mewartakan.